Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas informatika C. Di sini kami mengangkat judul jaringan komunikasi data. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Nadira sebagai pemateri pertama. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini ada diagram model sederhana sistem komunikasi, di mana terdapat source system dan destination system, dan ini adalah general block diagram. Di source system terdapat source, transmitter, dan transmission system, sedangkan di destination system itu ada receiver dan destination. Ini contohnya di bawah. Ada workstation, modem, public telephone network, modem, dan server. Next, model komunikasi. Seperti tadi slide sebelumnya, di sini ada source atau sumber, di mana source ini menghasilkan data untuk ditransmisikan. Yang kedua ada transmitter, yaitu pengirim, di mana si pengirim ini mengkonversi data menjadi signal yang siap untuk ditransmisikan. Dan ada sistem transmisi. Sistem transmisi itu membawa data. Dan jika ada pengirim, pasti ada namanya penerima atau receiver, yaitu mengkonversi signal yang diterima menjadi data. Dan ada juga yang dinamakan destination atau tujuan, yakni menerima data. Next, definisi. Definisi dari jaringan komputer sendiri ialah sekelompok komputer yang saling dihubungkan dengan menggunakan suatu protokol komunikasi, sehingga antara satu komputer dengan komputer yang lain dapat berbagi data atau berbagi sumber daya atau sharing resource. Seperti ini di bawah saluran komunikasi. Ada A, B, C, dan D, di mana A dan B itu saling berhubungan, B ke C, B juga berhubung ke D. Next. Nah, komponen jaringan komunikasi data. Host atau simpul. Di dalamnya terdapat main host atau host utama, dapat diartikan sebagai komputer utama atau main prosesor. Dan juga ada host lokal atau local host, dapat diartikan sebagai akses komputer tanpa jaringan. Dan juga ada host remote, dapat diartikan sebagai akses komputer dengan jaringan. Nah, ada juga link atau saluran. Link digunakan untuk menghubungkan antar OS. Komponen selanjutnya itu software. Software digunakan untuk mengatur jalannya transmisi, pemakaian sumber daya, dan mengelola hubungan. Tanpa adanya software, hubungan yang terjadi hanya secara fisik. Next. Nah, kenapa sih itu jaringan dibentuk? Nah, ini adalah alasan kenapa jaringan dibentuk. Yang pertama itu sharing sumber daya secara bersamaan. Contoh, pemakaian line printer, hard disk, dan database. Yang kedua itu menambah manfaat dan memaksimalkan komputer. Contoh, dapat saling berkomunikasi dan tukar-menukar data. Yang ketiga itu berbagai jenis komputer dapat berkomunikasi. Contoh, penggunaan komputer tidak harus dari satu vendor yang sama. Keempat, pengembangan komputer lebih mudah dan fleksibel. Contoh, jaringan tidak perlu disentralisasi atau dipusatkan di satu tempat. Yang kelima itu distribusi, processing, yaitu suatu proses tidak bergantung pada satu sistem. Yang keenam itu integrasi sistem aplikasi. Contoh, dari data satu bagian dapat digunakan oleh bagian yang lain. Next. Nah, di jaringan itu ada tipe-tipenya, ada 3 tipe. Yang pertama itu berdasarkan jarak geografis. Di dalamnya ada 3 lagi. Yang pertama itu local area network, atau singkatannya disebut LAN. Yang kedua itu metropolitan area network, MAN. Yang ketiga itu wide area network, WAN. Dan ada tipe informasi,
Di dalamnya terdapat jaringan data dan jaringan telekomunikasi. Nah, tipe selanjutnya itu tipe aplikasi. Tipe aplikasi itu ada jaringan yang digunakan secara khusus atau reservasi pesawat terbang, jaringan perbankan, aplikasi SIGO dan SIMAS. Dan jaringan yang digunakan secara umum atau yang biasa kita sebut dengan internet. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya serahkan ke Aniza Zahra untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang disampaikan oleh Saudari Siti Nadira. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tipe-tipe jaringan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan tipenya itu yang pertama Local Area Network, yang singkatannya bisa disebut sebagai LAN, digunakan untuk menghubungkan komputer yang berada di dalam suatu area yang kecil, misalnya di dalam suatu gedung perkantoran atau kampus. Jarak antar komputer yang dihubungkan bisa mencapai 5-10 km. Suatu LAN biasanya bekerja pada kecepatan mulai 10 Mbps sampai 100 Mbps. LAN menjadi populer karena memungkinkan banyak pengguna untuk memakai sumber daya secara bersama-sama. Contoh dari sumber daya yang dapat digunakan itu misalnya suatu mainframe, file server, printer, dan sebagainya. Oke, ini adalah gambaran yang mendefinisikan jaringan LAN, menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain dalam satu ruangan. Oke, untuk tipe kedua itu Metropolitan Area Network, singkatannya MAN, yang merupakan suatu jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. MAN menghubungkan LAN-LAN yang lokasinya berjauhan. Jangkauan MAN bisa mencapai 10 km sampai beberapa ratus kilometer. Suatu MAN biasanya bekerja pada kecepatan 1,5 sampai 150 Mbps. Baiklah, ini adalah gambaran-gambaran yang mendefinisikan jaringan MAN. Yang ketiga itu Wide Area Network, singkatannya WAN, dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer yang terletak pada suatu cakupan geografis yang luas, seperti hubungan dari satu kota ke kota yang lain di dalam satu negara. Cakupan WAN bisa meliputi 100 km sampai 1000 km dan kecepatan antar kota bisa bervariasi antara 1,5 Mbps sampai 2,4 Gbps. Dalam WAN biasanya biaya untuk peralatan transmisi sangat tinggi, dan biasanya jaringan WAN dimiliki dan dioperasikan sebagai suatu jaringan publik, dan para pelaku bisnis dapat menyewa sistem transmisi tersebut untuk menghubungkan kantor-kantor cabang yang dimilikinya. Nah, ini adalah gambaran yang mendefinisikan jaringan WAN. Yang dimaksud tadi itu seperti kantor pusat, dan ada juga kantor yang cabang satunya, cabang 2 dan 3. Oke, yang terakhir itu Global Area Network, atau singkatannya GAN, yang merupakan suatu jaringan yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 Mbps sampai dengan 100 Gbps dan cakupannya mencapai ribuan kilometer. Contoh yang sangat baik dari GAN adalah internet. Baiklah, ini adalah gambaran dari jaringan GAN atau internet tersebut yang tadi saya jelaskan. Dan baiklah, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Saudari Siti Nadira. Terima kasih. Tadi penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.